Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Putra Sidik, NIM 2201020092. Di video kali ini saya ingin menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu artikel ROM Read Only Memory untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, langsung saja. Pertama adalah A. Pengertian, cara kerja, dan fungsi. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Data-data yang tersimpan di dalam ROM tersebut justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Cara kerja untuk ROM ini adalah seperti gambar berikut. Input device ke data akan masuk ke dalam ROM ke information dan menghasilkan output device. Prinsip kerja ROM adalah sebenarnya yang sederhana. Pemilik perangkat komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data di dalam ROM akan disimpan secara permanen serta tidak dapat dihapus menjadi output device. Untuk fungsinya, ROM sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Seperti ROM BIOS, di mana BIOS Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara tepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat. Media penyimpanan lainnya lebih dulu seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Untuk B, karakteristik ROM. Untuk karakteristik ROM ada beberapa ciri, yaitu yang pertama merupakan memori non-volatile. Yang kedua, informasi yang disimpan dalam ROM bersifat permanen. Yang ketiga, informasi dan program yang tersimpan di dalam ROM hanya bisa kita baca. Yang keempat, informasi dan program disimpan di ROM dalam format biner. Yang terakhir adalah digunakan dalam proses startup atau booting komputer. Oke, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis ROM. Jadi ROM ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah mass ROM. Mass ROM ini, alat penyimpanan ini tidak dapat terupgrade karena tidak dapat menulis ulang atau non-flashable. Data pada perangkat data akan dimasukkan melalui sebuah mass saat perakitan chip ROM. Jenis ini tidak fleksibel untuk digunakan, makanya jarang ada yang memanfaatkan fungsinya kembali. Selain itu, jenis yang satu ini terkenal sangat mahal. Oke, yang kedua ada PROM. Jadi PROM ini yang artinya adalah Read Only Memory, Programmable Read Only Memory, yang termasuk alat yang dapat digunakan terisi hanya satu kali dalam melakukan penyimpanan data dan berbentuk seperti chip memori digital. Tentu saja PROM juga jenis alat penyimpanan yang bersifat permanen dalam menyimpan sebuah data maupun program. Jadi setelah chip memorinya terisi, maka data tidak akan dapat terhapus. Yang ketiga, di sini ada EPROM. EPROM merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory. Jenis ini yang dapat diprogram kembali dan juga dihapus. Jenis ROM ini juga masih terbagi dalam dua jenis, yaitu UV EPROM atau ultraviolet EPROM yang dapat menghapus data melalui sinar ultraviolet. Selanjutnya yang kedua adalah EEPROM atau disebut electrical EPROM yang dapat menghapus data maupun melakukan program isi ulang dengan menggunakan sebuah aliran listrik. Jadi jenis ROM ini tidak dapat dirusak oleh sebuah virus yang terdapat program BIOS di dalam alat penyimpanan tersebut. Selain itu tidak dapat diubah maupun rusak hanya karena pulsa listrik. Akan tetapi jenis ini tidak dapat terupgrade maupun termodifikasi ulang.
Oke, yang keempat di sini ada EEPROM. EEPROM seperti yang kita tahu yang tadi kita sebutkan, yaitu Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, merupakan jenis ROM yang dapat menghapus data maupun sebuah program dengan menggunakan perintah tertentu. Flash memory merupakan salah satu jenis dari EEPROM yang berfungsi pada sebuah kamera digital, CPOS, dan juga digunakan untuk konsol video game. Yang kelima adalah CD-ROM. Jadi CD-ROM ini sebuah alat yang berbentuk lingkaran yang dapat menyimpan data CD-ROM, dapat membaca serta melakukan burning sebuah data CD. Penjelasan untuk selanjutnya yaitu D, kelebihan dan kekurangan ROM. Berikut adalah kelebihan dari ROM. ROM yang pertama lebih murah daripada RAM dan merupakan memori non volatile. Yang kedua, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan RAM. Yang ketiga, sirkuitnya sederhana dibandingkan dengan RAM. Yang keempat, tidak perlu waktu refresh karena statis. Untuk kekurangannya yaitu ROM berjenis memory read only sehingga tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua adalah lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Yang terakhir, bila tidak dihapus dengan benar, data ROM dapat mengalami break atau rusak. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.